Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun berada. Hari ini kita mulai proses pembelajaran daring kita lagi. Kita masuk pada materi buku paket kalian halaman 170 tentang sistem organ. Semua organ melakukan tugas yang sangat penting, tetapi tidak dapat bekerja sendiri. Beberapa organ saling berhubungan melaksanakan satu fungsi kehidupan secara khusus. Satu kelompok organ yang saling kerjasama itu disebut sebagai sistem organ. Sistem pencernaan merupakan contoh sistem organ. Organ-organ yang menyusun sistem pencernaan adalah yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus, yaitu usus halus, usus besar, ya. Masing-masing organ memiliki tugasnya sendiri yang secara bersamaan bertugas mencerna makanan. Misalnya, mulut, di dalam mulut ada gigi, ada lidah, ada air liur. Gigi di dalam mulut untuk mengunyah dan menghaluskan makanan sehingga mudah ditelan. Lidah yang ada di dalam mulut berfungsi untuk membolak-balikkan makanan dan membantu menelan makanan. Air ludah berfungsi untuk melumatkan makanan atau membasahi makanan agar mudah dicerna. Di dalam air liur atau air ludah terdapat enzim namanya enzim petialin, yaitu mengubah karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Beberapa organ dapat saja menjadi bagian dari beberapa sistem organ. Contohnya sebagai berikut. Selain menjadi bagian dari sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi karena mengeluarkan zat sisa metabolisme. Kulit bukan saja menjadi bagian dari sistem indera, tetapi juga menjadi bagian sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat. Pada tumbuhan terdapat dua sistem organ utama, yaitu sistem akar dan sistem batang, yang dibentuk oleh beberapa organ. Sistem batang terdiri atas batang, cabang, daun, bunga, dan buah. Sistem akar terdiri atas akar dan cabang-cabang akar. Yang berikut, organisme. Kesatuan beberapa sistem organ akan membentuk organisme. Anak-anakku lihat di gambar 6.7, organisme yang utuh merupakan hasil kerjasama seluruh sistem organ. Mulai dari sel ini akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme. Nah, di dalam buku paket kalian 171 di situ ada uji diri 6.2, yaitu tuliskan organisasi kehidupan tingkat seluler. Dan yang kedua, apakah perbedaan organisme multiseluler dan uniseluler? Kalau saya tidak salah, materi soal nomor 2 itu sudah pernah saya bahas tentang multiseluler dan uniseluler. Jadi, perbedaan organisme multiseluler itu organisme yang memiliki banyak sel, sedangkan uniseluler hanya satu sel. Anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan sel unit dasar kehidupan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, unit terkecil makhluk hidup adalah sel. Bagaimana bentuk sel dan apa saja bagian-bagian sel? Kita pelajari uraian berikut.
Yang pertama, bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel pada tumbuhan dan sel hewan tidak sama persis. Namun, sel tumbuhan ataupun sel hewan memiliki 3 bagian yang sama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Ini di sel tumbuhan ada, sel hewan pun ada, yaitu membran, inti, dan sitoplasma. Sitoplasma yang dikelilingi oleh membran sel bersama-sama dengan inti membentuk protoplasma. Proto artinya pertama, plasma artinya bentuk. Dengan kata lain, protoplasma terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Protoplasma menjadi materi kehidupan dalam satu sel. Kita lihat gambar di halaman 172. Di situ ada gambar 6.8 struktur sel hewan. Ya, kita lihat sitoplasma itu cairan. Ada nukleus, ada vakuola tapi ukurannya kecil, ya. Vakuolanya itu kecil, tidak tetap, dan ada membran sel. Membran sel itu lihat di paling luarnya, yang berwarna merah yang keliling. Anak-anakku sekalian, kita lihat yang berikutnya adalah membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan selaput tipis yang membungkus sel dan memiliki banyak lubang sangat kecil. Membran sel berfungsi melindungi sel, memberi bentuk sel, serta menjadi perantara masuk dan keluarnya berbagai zat melalui lubang-lubang kecil yang dimilikinya. Jadi itu anak-anakku, membran sel atau membran plasma merupakan selaput tipis yang membungkus sel dan memiliki banyak lubang yang sangat kecil. Membran sel ini berfungsi untuk 1. Melindungi sel, memberi bentuk sel, serta menjadi perantara masuk dan keluarnya berbagai zat melalui lubang-lubang kecil yang dimilikinya. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus ini merupakan bagian inti dari sel yang dilengkapi oleh sitoplasma. Inti sel dapat diibaratkan pemimpin yang mengatur segala aktivitas di dalam sel. Fungsi inti sel adalah meneruskan sifat dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan mengendalikan seluruh fungsi hidup yang terjadi di dalam sel. Hampir semua sel hanya memiliki satu inti, namun beberapa sel seperti sel otot memiliki lebih dari satu inti sel. Nukleus berbentuk bulat dan memiliki 4 bagian, yaitu membran inti, nukleoplasma atau plasma inti, nukleolus atau anak inti atau nukleoli, dan kromosom. Bagian paling luar yang membungkus inti disebut membran inti, yang memisahkan inti sel dari sitoplasma. Membran inti seperti halnya membran sel, memiliki lubang-lubang kecil yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara inti sel dan sitoplasma. Cairan seperti gel yang ada di dalam inti sel disebut nukleoplasma. Pada cairan inilah kromosom dan nukleoli berada. Kromosom adalah struktur serupa benang yang berperanan penting dalam pewarisan sifat dari induk ke anak atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anakku, sebelum kita lanjut, mari kita lihat gambar di halaman 172 6.9 ya. Kita lihat 6.8 itu sel hewan, sedangkan 6.9 struktur sel tumbuhan. Masing-masing memiliki membran sel, ya, memiliki sitoplasma, sama-sama memiliki nukleus,
atau membran inti, ya. Tapi ada perbedaannya di situ. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, ya, yang lapisan tebal. Dan perbedaan di situ, dua-duanya memiliki vakuola, tapi sel hewan, ya, vakuolanya ukuran sangat kecil, sedangkan pada sel tumbuhan vakuolanya ukurannya sangat besar. Anak-anakku sekalian, ya, sitoplasma berikutnya. Sitoplasma merupakan bagian serupa gel yang mengisi seluruh ruangan dalam sel. Di antara membran sel dan inti sel, semua fungsi kehidupan ada di dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini terdapat struktur kecil yang sangat penting bagi sel, disebut organel dengan fungsi khususnya masing-masing. Yang berikut organel. Organel yang terdapat di dalam sitoplasma adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mitokondria. Kita lihat gambar 6.10 halaman 173. Di situ ada struktur mitokondria. Mitokondria jamaknya mitokondrion, ya, tunggal, yang merupakan pusat tenaga bagi sel karena mitokondria menghasilkan energi dari proses oksidasi bahan makanan dan selanjutnya menyediakan sebagian besar energi yang diperlukan di semua bagian sel untuk melakukan fungsi sel. Jumlah mitokondria dalam setiap sel berbeda-beda, dari beberapa puluh sampai beribu-ribu. Itu bergantung pada jumlah energi yang diperlukan oleh setiap sel. Struktur mitokondria terdiri atas dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam membentuk lipatan. Pada lipatan tersebut melekat enzim-enzim oksidatif yang akan mengoksidasi glukosa menghasilkan energi. Selain itu, rongga dalam mitokondria terisi oleh matriks berupa sel yang mengandung banyak enzim terlarut yang penting untuk proses oksidasi glukosa. Membran luar bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil sehingga membran luar berperan dalam transportasi zat dari sitoplasma ke matriks mitokondria. Anak-anakku, lihat gambar halaman 173, gambar 6.10, itulah struktur mitokondrion. Kita lanjut dengan kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas merupakan organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Kloroplas mengandung klorofil yang berperan dalam pembentukan makanan melalui proses fotosintesis. Kita lihat gambar halaman 173, 6.11 struktur kloroplas. Di situ ada membran tilakoid, ya, sudah saya jelaskan sebelumnya ini. Ada seperti tumpukan-tumpukan koin, itu namanya tilakoid. Ada di situ ada grana, ya. Kita kembali pada materi sebelumnya, kalau kita lihat itu ada lipatan-lipatan atau tumpukan seperti koin, itu namanya tilakoid. Yang berwarna kuning di luarnya nama, ya, membran tilakoid, dan warna kuning yang di dalamnya itu namanya, ya, grana. Atau lihat pembungkus di luarnya itu, ya. Ada membran tilakoid, ada grana, ada tumpukan seperti tumpukan koin namanya tilakoid. Sekarang kita lanjut dengan lisosom. Lisosom melakukan sistem pencernaan intrasel yang memungkinkan sel mencerna dan merombak zat-zat dan struktur yang tidak diinginkan, khususnya struktur yang rusak atau usang. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang berperan dalam memecah atau merombak beragam zat. Yang berikut kita lihat halaman 174, di situ ada struktur retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma merupakan struktur membran seperti jala-jala yang membentuk permukaan lebih luas sebagian tempat bekerja fungsi sel. Retikulum endoplasma ada dua, yaitu organular dan granular. Retikulum endoplasma organular tidak memiliki partikel granular. Saya ulangi, retikulum endoplasma granular tidak memiliki partikel, partikel. Partikel granular. Saya ulangi lagi yang kedua kali, retikulum endoplasma agranular tidak memiliki partikel granular serta berfungsi untuk sintesis lemak dan proses enzimatik sel. Sedangkan retikulum endoplasma granular memiliki ribosom yang berfungsi dalam sintesis protein. Anak-anakku, kita lihat struktur retikulum endoplasma ada lipatan-lipatan di situ. Itulah bentuknya retikulum endoplasma. Yang berikut adalah kompleks Golgi atau badan Golgi. Kompleks Golgi memiliki struktur membran yang sama dengan retikulum endoplasma agranular. Ingat, agranular tadi tidak memiliki partikel granular yang fungsinya mensintesis lemak dan proses enzimatik sel. Sedangkan retikulum endoplasma granular dia memiliki ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein. Anak-anakku sekalian, yang keenam adalah sentrosom. Nah, sebelum kita masuk sentrosom, sedikit kembali ke badan Golgi. Kompleks Golgi memiliki struktur membran yang sama dengan retikulum endoplasma agranular. Kompleks Golgi berfungsi mengumpulkan dan membagikan zat yang dibuat di dalam sel, misalnya protein, serta membentuk dan mengeluarkan zat lainnya. Lanjut dengan sentrosom. Sentrosom adalah organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Jadi sentrosom hanya terdapat pada sel hewan. Dia tidak ada di sel tumbuhan. Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri atas dua sentriol atau sepasang. Tiap sentriol akan bergerak di bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Yang berikutnya, dinding sel. Dinding sel merupakan pembungkus tambahan yang mengelilingi membran sel. Dinding sel tersebut dari substansi yang kaku dan bersifat tidak hidup, disebut selulosa. Fungsinya adalah membuat sel, khususnya sel tumbuhan, menjadi kaku dan melindungi sel. Jadi, dinding sel tidak ada pada sel hewan, hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sedangkan sentrosom tadi hanya terdapat pada sel hewan, tidak ada pada sel tumbuhan. Yang berikutnya terakhir adalah vakuola. Berbagai fungsi kehidupan yang terjadi di dalam sel akan menghasilkan bermacam substansi atau zat-zat kimia yang terkumpul dan disimpan pada suatu area yang tampak cerah atau bersih di dalam sitoplasma. Area yang dikelilingi satu lapis membran itu disebut dengan vakuola. Ingat anak-anakku, baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki vakuola. Hanya bedanya, vakuola pada sel hewan ukurannya sangat kecil, sedangkan vakuola pada sel tumbuhan ukurannya sangat besar. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengikuti penjelasan materi tentang sel atau unit dasar kehidupan, nah kita dengan jelas tahu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel.
sedangkan pada sel tumbuhan ada. Yang kedua, pada tumbuhan tidak ada kloroplas. Pada sel hewan tidak ada kloroplas, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Yang ketiga, kalau sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada sentrosom. Nah, ingat baik-baik anakku, organel ya, sentrosom itu organel yang berperan dalam pembelahan sel. Ya, terletak dekat dengan inti sel. Nah, sekarang sel hewan dia memiliki vakuola tapi ukurannya sangat kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan vakuolanya ukuran sangat besar. Anak-anakku sekalian, ya, itulah penjelasan tentang sel atau unit dasar kehidupan, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Di halaman 175 di situ ada kegiatan 6.1, struktur sel epitel mulut bagian dalam pipi. Anak-anakku sekalian, ini barangkali kita tidak bisa lakukan karena kita harus ambil sel pipi bagian dalamnya dan amati di bawah mikroskop. Dan bagaimana bentuk sel pipi yang mewakili itu sel pada tumbuhan, sel pada hewan. Ya, jadi anak-anakku, kita lihat, saya hanya baca saja langkah kegiatannya. Mengamati. Ambillah sendok kecil dan sterilkan dengan mencelupkan ke dalam cairan antiseptik. Keroklah bagian dalam pipi dengan sendok tersebut secara perlahan dan hati-hati jangan sampai luka. Letakkan hasilnya di atas kaca objek dan warnailah dengan metilen biru. Biarkan olesan tersebut kering. Tambahkan 1 tetes gliserin pada spesimen yang telah diwarnai tersebut dan tutuplah dengan kaca penutup. Lihatlah di bawah mikroskop untuk mengetahui bentuk sel hewan. Anak-anakku, kita tidak bisa lakukan karena kalian semua ada di rumah. Kalau kita bertatap muka langsung di sekolah, pasti kita bisa lakukan. Oke anakku, begitu pula struktur sel pada tumbuhan yang mewakili sel bawang merah, ya. Ini tidak bisa kita lakukan karena di rumah tidak mungkin ada mikroskop. Kalau kita bertatap muka, baru kita bisa lakukan. Ini minta maaf. Anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita bertemu di pertemuan minggu depan. Sampai jumpa kembali. Salam sehat, salam untuk keluarga kalian semua.